Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, pemirsa YouTube Ulfa Nalaraya yang saya cintai dan saya sayangi semuanya. Teman-teman sekalian, sepertinya ini adalah sesi ke-6 untuk sesi kelas bicara spesial untuk contoh cara memandu acara. Nah, kalau untuk teori itu sudah sampai ke sesi 13, teman-teman sekalian. Nah, agar memudahkan teman-teman semua memahami dan menerapkan teori-teori tersebut di lapangan nanti, saya anjurkan teman-teman untuk mengulik kembali, menonton kembali tayangan-tayangan di channel saya, channel Ulfa Nalaraya, mulai dari sesi 1 pengantar umum sampai dengan sesi ke-13, sampai dengan sesi terakhir ya teman-teman. Harus nyambung dan bisa menjadi satu kesatuan, sehingga pada saat teman-teman mempraktikkan nanti, paling tidak hal-hal yang menjadi dasar pada saat memandu acara itu dapat dilaksanakan dan dapat dilakukan dengan baik, bahkan jauh lebih baik teman-teman sekalian. Nah, pada sesi ini saya akan mencontohkan kepada teman-teman bagaimana cara membawakan acara pelantikan. Nah, kalau sebelumnya saya sudah mencontohkan kepada teman-teman cara membawakan acara nyorong atau seserahan, lalu acara barodak rapancar, yaitu luluran ya, jelang acara pernikahan, lalu acara akad nikah, setelah itu acara resepsi pernikahan. Sudah komplit sekali untuk rangkaian acara pernikahan. Sepertinya semua sudah ya. Yang belum paling tinggal untuk acara siraman ya, siraman dan pengajian jelang pernikahan. Itu sepertinya yang belum saya contohkan kepada teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang siraman atau yang pengajian jelang pernikahan, itu biasanya ada juga yang siraman saja, lalu dengan pengajian itu biasanya dipisah. Namun ada juga yang digabung siraman dengan pengajiannya gitu ya. Kalau dalam bahasa Sumbawa untuk siraman itu secara umum kita sebut sebagai maning jero kai oram. Kalau misalnya di tempat-tempat lain atau daerah lain itu disebut dengan siraman ya. Nah, teman-teman sekalian, terkait dengan hal tersebut, nanti teman-teman sekalian juga dapat merequest ya, atau mengajukan ke saya contoh MC pada acara apa. Itu dapat teman-teman komentari di kolom komentar YouTube Ulfa Nalaraya, atau juga bisa kontak di Facebook saya Ulfa Nalaraya, ULV ya, Nalaraya, atau juga bisa kontak di IG saya Ulfa Nalaraya _NG ya, NG ya, atau bisa juga menghubungi saya via WhatsApp di 081237240855. Jadi insya Allah nomornya tidak akan berubah karena sudah saya gunakan dari dulu. Teman-teman bisa kontak saya di situ ya. Atau teman-teman yang sekiranya membutuhkan MC, membutuhkan moderator, presentator, speaker atau apa saja, baik yang ingin di MC-kan atau dipandu langsung oleh saya, atau juga misalnya anggota dari kelas bicara Ulfa Nalaraya ya, misalnya requestnya MC cowok misalnya gitu ya, laki-laki gitu. Ada juga yang misalnya MC-nya itu pengennya yang remaja misalnya ya, untuk MC kampanye misalnya, bisa saja silakan request ke saya. Karena kalau misalnya untuk yang kampanye biasanya permintaannya juga cukup banyak, karena kalau MC kampanye juga sedikit lebih berbeda dengan MC-MC yang biasanya dilakukan, apalagi sekarang jelang 2024 ya. Biasanya juga acara-acara juga butuh ke MC, meskipun partai-partai itu juga biasanya sudah punya orang-orang yang vokal, tapi kadang kalau pengen suasananya berbeda, lalu genre acaranya juga sedikit berbeda, itu kadang juga bisa menggunakan MC lain ya. Kalau untuk acara kampanye, karena saya sendiri saat ini berstatus sebagai pegawai negeri sipil, insya Allah sudah jelang tahun ke-12 ya teman-teman sekalian, sejak tahun 2010. Nanti Januari sudah jelang tahun ke-12, maka saya belum bisa untuk memenuhi permintaan
teman-teman atau permintaan massa untuk dipandu acara terkait dengan kampanye. Tapi saya bisa memberikan contoh kepada teman-teman melalui channel YouTube saya Ulfa Nalaraya. Itu teman-teman juga tetap bisa menonton atau mendapatkan contoh cara membawakan acara kampanye. Karena terus terang saya juga dulu pernah membawakan acara atau memandu acara reses ya. Teman-teman tahu reses ya. Ya, reses itu proses menyerap aspirasi masyarakat. Itu pernah dilaksanakan, ada reses anggota DPRD Provinsi NTB, di mana reses tersebut dihadiri oleh semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB. Jadi semuanya hadir saat itu yang untuk Dapil Pulau Sumbawa. Nah, saya pernah memandu acara tersebut juga. Nanti saya juga bisa contohkan. Kan kalau reses bukan sifatnya kampanye ya, teman-teman. Jadi sifatnya untuk menyerap aspirasi, karena itu adalah anggota dewan yang sudah jadi. Jadi saya masih bisa lah, insya Allah ya, kalau untuk reses. Cuma kalau untuk reses perorangan, saya juga mungkin belum bisa, karena sifatnya perorangan tersebut kan otomatis hanya dari satu partai ya. Kalau rame-rame kayak kemarin yang pernah saya MC-kan atau pandu acaranya, itu kan dia reses perdana pasca pelantikan anggota DPRD-nya Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di situ semua anggota dewan, jadi semua yang duduk di DPRD untuk yang dapil dari Pulau Sumbawa itu ada semuanya di situ. Seperti itu ya teman-teman ya. Tapi jangan khawatir, kalau misalnya teman-teman butuh untuk jasa MC, moderator, speaker, atau apa saja, itu bisa mengkontak saya sesuai dengan jenis MC yang teman-teman inginkan. Jadi insya Allah saya punya semuanya ya. Maksudnya saya punya yang alumnus dari kelas Ulfa Nalaraya, itu juga tentu saja ada, dan ada juga yang teman-teman saya ya, itu juga bisa nanti minta melalui saya ya. Demikian ya teman-teman sekalian untuk informasi. Nah, saya akan mencontohkan kali ini terkait tentang bagaimana cara membawakan atau memandu acara pelantikan. Kalau tadi saya sudah mencontohkan cara membawakan acara untuk peresmian ya, peresmian gedung, lalu peresmian taman, peresmian fasilitas umum, peresmian apa saja itu sudah saya contohkan tadi pada sesi sebelumnya. Nah, sekarang pada sesi ke-6 seperti saya sampaikan, saya akan mencontohkan cara membawakan acara untuk pelantikan. Nah, enaknya nih kita untuk pelantikan apa nih teman-teman kira-kira? Pelantikan bupati, pelantikan wakil bupati, pelantikan gubernur itu sudah ada protokol dari Pemda, pemerintah daerah atau Pemprov ya. Meskipun kita sebenarnya juga butuh tahu itu, tapi sepertinya tidak terlalu menjadi kebutuhan ya. Yang biasanya sehari-hari mungkin saat ini saya akan berbagi dengan adik-adik saya ya, regenerasi saya, para adik-adik junior ya yang setingkat SMA mungkin atau SMP. Nah, kali ini saya akan mencontohkan cara membawakan acara pada pelantikan pengurus OSIS. Kayaknya itu ya, itu yang tetap digunakan atau tetap dilaksanakan setiap tahun, baik itu di SMP maupun SMA, atau juga bisa digunakan oleh adik-adik atau teman-teman mahasiswa semuanya untuk pelantikan pengurus BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, atau IKM, Ikatan Keluarga Mahasiswa. Dulu kalau saya pada saat kuliah di Akademi Kebidanan itu namanya bukan BEM tetapi IKM, Ikatan Keluarga Mahasiswa gitu. Pada saat beda lagi ya. Nah, pada saat S1-nya dan profesinya sekarang itu juga sudah beda lagi seperti itu. Nah, saya contohkan ya teman-teman sekalian. Jadi biasanya kalau pelantikan pengurus OSIS itu biasanya tentu saja acaranya beberapa hal itu sudah ditetapkan biasanya. Nah, ada juga yang acara yang sifatnya istirahat, itu juga bisa. Jadi teman-teman, selain juga menggunakan pakem yang formal, itu juga bisa ditambah dengan improvisasi-improvisasi seperti yang saya sampaikan kepada teman-teman. Apa saja itu ya? Misalnya yang pertama, sebelum acara dimulai itu biasanya ada
persembahan misalnya ya. Tapi kalau misalnya nggak ada itu langsung saja. Jadi pelantikan itu sebenarnya sifatnya formal. Kalau pelantikan itu kan dilantik oleh kepala sekolah, disaksikan oleh semuanya. Nah di sini karena pandemi kita melihat ada juga yang pelantikannya itu hanya sebatas lingkup terbatas, hanya tidak disaksikan oleh semuanya. Ada juga yang dilaksanakan oleh semuanya. Namun cenderung itu dilakukan di lapangan biasanya pelantikannya. Nah, dilakukan di lapangan dengan disaksikan oleh seluruh atau semua siswa dan para bapak ibu guru dan sivitas dari sekolah tersebut ya. Anggap saja kalau misalnya di lapangan itu biasanya kan dia sudah pakai PBB nih, baris berbaris untuk mengatur barisan untuk maju pada saat dilantik, pada saat pengambilan sumpah misalnya ya. Jadi teman-teman tidak usah memberikan improvisasi yang terlalu banyak. Jadi nanti dikasih quote-quote saja, nanti boleh di akhir saja ya, sehingga nanti prosesi untuk pelantikannya nanti tidak terganggu ya. Contoh misalnya selamat datang kepada Bapak Ibu misalnya ya. Kalau tidak ada tamu-tamu yang dari luar misalnya, nggak usah selamat datang Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya ada yang dari komite, ada perwakilan dari mana, itu juga perlu disampaikan dari kuntanya. Selamat datang dihaturkan kepada Bapak Ibu tamu undangan di acara pelantikan pengurus OSIS SMA Negeri 1 Sumbawa misalnya, seperti itu ya. Jadi boleh datangkan, misalnya kalau dia duduk misalnya pelantikannya itu boleh duduk, misalnya di bawah terop. Tapi kalau misalnya berdiri ya berdiri saja kalau tamu undangannya. Dan saya pastikan kalau teman-temannya atau siswa-siswanya itu pasti berdiri semua kan di barisannya gitu. Kalau para bapak ibu gurunya mungkin duduk gitu, sebagian. Ada juga yang berdiri kalau misalnya ngatur-ngatur acaranya gitu ya. Disilahkan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Disilahkan menempati tempat yang telah disediakan. Boleh ya. Jadi nadanya juga memang sebenarnya nggak harus yang kayak protokoler kepresidenan atau protokoler yang di Senayan atau protokoler yang di istana, itu nggak juga ya. Bapak ibu kan cenderung begitu ya kalau misalnya acara formal. Bapak ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, gitu kan. Selamat datang dihaturkan pada acara pelantikan pengurus organisasi siswa intra sekolah OSIS SMA Negeri 1 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sumbawa misalnya. Kami silakan Bapak Ibu untuk menempati tempat yang telah disediakan misalnya. Itu masih bisa lebih dihaluskan lagi teman-teman sekalian. Jadi nggak harus yang ngikut-ngikut yang ini banget, enggak. Misalnya dihalusin dengan ayunan yang lebih tegas. Bapak Ibu hadirin tamu, ini karena saya tidak menggunakan sound atau mikrofon ya. Kalau menggunakan sound itu biasanya suara lebih bulat lagi dan lebih bagus lagi. Coba deh teman-teman. Nanti kalau mikrofon saya nyoba dengan sound itu biasanya juga lebih enak ya. Nah, atau teman-teman boleh flashback lagi, lihat lagi tayangan-tayangan saya YouTube Ulfan Laraya. Ada juga yang saya upload atau yang saya update konten yang langsung saya bertemu dengan audiens, itu ada ya. Nanti setelah ini juga saya akan upload ya, yang contoh tadi saya MC-kan acara itu juga bisa. Ada beberapa part yang sempat di shoot oleh hadirin. Nah setelah itu ya baru nanti mulai ya acara pelantikan pengurus organisasi siswa intra sekolah OSIS Sekolah Menengah Atas Negeri 1. Nah gini teman-teman, kita biasanya dilema ya. Menurut aturan MC yang baku sih sebenarnya, yang formal sih sebenarnya tidak boleh untuk disingkat. Jadi kalau misalnya OSIS ya baca organisasi siswa intra sekolah. Kalau SMA N1 ya Sekolah Menengah Atas Negeri 1, harusnya gitu. Tapi kan MC kepanjangan kadang-kadang teman-teman nggak ini ya. Ya saya lemparkan kepada teman-teman seenaknya saja. Boleh kalau di awal itu diuraikan panjang saja, nanti kalau di akhir-akhir itu bolehlah nanti kayak OSIS atau SMA langsungnya. Coba. Acara pelantikan pengurus organisasi siswa intra Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sumbawa, Senin 1 Desember 2021 dimulai. Diawali dengan misalnya gitu ya, misalnya diawali dengan apa, baca doa dulu apa misalnya Indonesia Raya ya. Diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri, kalau ada yang di bawah terop ya berdiri nyanyikan Indonesia Rayanya. Setelah itu hadirin disilahkan duduk kembali, atau teman-teman sekarang yang lebih protokoler lagi, minta berdiri dulu baru menyebutkan. Jadi
hadirin dimohon baru menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya gitu. Berarti hadirin disilahkan duduk kembali kalau sudah selesai. Nah kalau sudah, baru nanti mau kasih quote untuk ini sekolah juga bisa ya sebelum diawali ya misalnya, atau misalnya nanti saja setelah pelantikannya. Jadi hadirin yang kami hormati, laporan ketua panitia penyelenggara yang kami hormati siapa itu belum sapaan ya. Tadi sudah diawali dengan jadi sapaan dulu pada saat sudah selesai acara pelantikan ini dimulai gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa ya, atas perkenan, rahmat dan nikmat sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan acara pelantikan pengurus organisasi siswa intra sekolah menengah atas negeri 1 Sumbawa ya. Yang terhormat, tertinggi, jangan lupa yang paling tinggi saya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa yang kami hormati, baru di bawahnya Kepala SMA Negeri 1 Sumbawa, baru siapa terus ke bawahnya ya. Hadirin yang kami hormati, dengan melafazkan basmalah bismillahirrahmanirrahim, atau dengan mengucapkan juga boleh, dengan mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim, acara pelantikan pengurus organisasi siswa intra sekolah menengah atas negeri 1 Sumbawa, OSIS SMA Negeri 1 Sumbawa diawali dengan ya, kalau menyanyikan tadi baru laporan ketua panitia, baru nanti misalnya pelantikan pengurus organisasi siswa intra sekolah menengah atas negeri 1 Sumbawa, OSIS Smanika misalnya, atau OSIS apa ya, boleh kalau misalnya ada nama, oleh Kepala SMA Negeri 1 Sumbawa yang kami hormati Bapak siapa misalnya ya, disilahkan gitu. Jadi nanti sudah mulai nih, pada saat dilantik itu udah dilantik nanti apa, ikuti saya kan, seperti itu. Udah selesai resmi dilantik sudah. Jadi kalau sudah, terima kasih kami aturkan kepada Kepala SMA Negeri 1 Sumbawa, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Kan pengurus organisasi siswa intersekolah 2021-2022 yang baru saya dilantik, kami silakan kembali ke tempat misalnya ya. Sambil jalan biar jeda dulu, biar pandangan orang tetap ke mereka, baru nanti bisa selamat dihaturkan gitu kepada segenap pengurus organisasi siswa intra sekolah, misalnya 50 orang misalnya, 51 misalnya ya, yang ini yang dilantik misalnya ya teman-teman, itu nanti bisa disampaikan ya teman-teman ya, seperti itu. Nanti kalau sudah selesai teman-teman, selesai dilantik, kegiatan apa lagi? Biasanya udah selesai kan, setelah itu nanti baru pembacaan apa gitu ya, tentang OSIS misalnya, ini visi misi OSIS, ada pembacaannya atau apa, itu juga bisa disesuaikan dengan bagaimana nanti sekolah menginginkan hal tersebut ya. Nah lebih lanjut lagi teman-teman, yang bisa dilakukan itu adalah habis itu acara istirahat. Nah di acara istirahat itulah teman-teman bisa apresiasi, paling apresiasinya itu cuma persembahan lagu-lagu gitu oleh marching band kan, itu saja. Nah nanti baru kasih quote, teman-teman kasih quote misalnya gitu kan, apa saja misalnya contoh yang bisa dicontohkan, misalnya sekolah terbaik gitu ya, sekolah untuk menjadi orang yang sukses sesuai dengan pendidikan disiplin ilmu masing-masing, tentu saja ada pada level-level pendidikan dalam akademik, baik itu PAUD, TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi S1, S2, S3 dan seterusnya misalnya ya. Terus namun sekolah untuk menjadi pemimpin yang arif dan bijaksana di masa depan, insya Allah akan didapatkan melalui organisasi tercinta, organisasi siswa intrasekolah OSIS SMA Negeri 1 Sumbawa gitu kan. OSIS SMA Negeri 1 Sumbawa bukanlah merupakan
milik orang per orang, namun milik kita bersama. Teman-teman yang hari ini dilantik menjadi pengurus organisasi siswa intersekolah, OSIS Manika Sumbawa adalah perwakilan kita masing-masing. Mereka adalah representasi kita. Kita doakan semoga mereka mampu mengemban amanah menjadi pengurus OSIS Manika dengan jauh lebih baik dari sebelumnya. Misalnya ya, seperti itu. Dan saya tambah lagi misalnya, mari bersama kita gunakan OSIS sebagai wadah terbaik penyaluran aspirasi kita sebagai siswa dan menikmati masa-masa muda kita dan menikmati masa-masa SMA kita melalui organisasi terbaik yang ada di sekolah ini, yaitu OSIS SMA Negeri Kata Sumbawa. Tapi saya juga semoga OSIS mampu menjadi pionir terdepan bagi organisasi lain yang ada di sekolah. Kalau OSIS kan organisasi siswa intrasekolah. Kalau yang lain kan ekskul ya, ekstrakurikuler, misalnya musik, les matematika, les sains, apalagi gitu kan. Itu kan dia sifatnya ekstrakurikuler. Nah, kalau OSIS namanya organisasi siswa intersekolah, jelas ya, intra itu di dalam. Ya, kayak gitu ya teman-teman. Semoga OSIS Manika mampu menjadi pionir terdepan gitu ya bagi organisasi-organisasi ekstrakurikuler lain yang ada di sekolah ini dan mampu bersinergi menjadi lebih baik menciptakan Manika SMA Negeri 1 yang handal, profesional, terdepan baik dari kualitas maupun kuantitas. Ya, seperti itu teman-teman. Udah itu quote-nya. Kalau sudah, ya apresiasi lagi, terima kasih kepada vendor acara, kepada marching band, kepada pengurusnya, kepada hadirin ya, kepada siapa saja yang terlibat dalam acara tersebut ya. Seperti itu ya teman-teman sekalian, dari saya untuk contoh cara MC atau membawakan acara pelantikan. Kalau acara pelantikan yang lain ya kurang lebih sama aja. Saya pelantikan pengurus Karang Taruna gitu ya, lalu pelantikan pengurus yayasan itu sama. Cuma paling yang beda itu hanya adalah improvisasinya saja. Maka teman-teman penting untuk mengenal jenis acaranya, siapa yang terlibat, hadirinnya siapa, goals dari acara itu apa, dan ya yang paling penting visi misi, tujuan pokok dari organisasi itu teman-teman harus tahu ya. Ya sampai teman-teman itu nggak tahu jadi goalsnya apa, visi misi dari organisasi itu apa ya, yang akan dilantik ini pengurus ini teman-teman nggak tahu. Jadi teman-teman harus belajar. Itulah kenapa saya bilang menjadi seorang pembawa acara, MC, host, speaker, presentator gitu ya, presenter apa saja yang sifatnya menyampaikan informasi kepada orang lain itu adalah long life education. Jadi kita belajar seumur hidup, jadi terus mencoba, belajar dan tidak ada pernah kata istirahat dalam belajar bagi seorang pemandu acara. Karena bertemu dengan orang ya, memandu acara, melihat reaksi orang ya, memanajemen acara ya, dan lain sebagainya, itu adalah proses belajar juga. Belajar apa? Bukan hanya belajar vokal kita teman-teman sekalian, bukan hanya belajar mimik kita, body language kita, bukan hanya itu teman-teman. Itu hanya bagian performnya saja ya, bagian dari tampilannya saja. Sejatinya kita belajar mengelola diri, mengelola hati, mengelola emosi, mengelola perasaan. Karena apa? Setiap acara itu selain punya goals, itu juga punya reaksi dan punya mau masing-masing ya. Kadang si A maunya ini, si B maunya ini, si C maunya ini, si D maunya ini. Walaupun sebenarnya itu sudah jelas organisasi atau acara itu maunya atau goalsnya ini, tetapi kadang praktiknya atau implementasinya atau manifestasinya gitu ya, ketika diterapkan ke dalam sebuah acara itu akan menjadi berbeda, jadi multitafsir. Jadi maunya dan inginnya itu beda teman-teman sekalian ya. Itu dulu teman-teman dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat, tidak hanya bagi saya sendiri ya, bagi teman-teman sekalian dan bagi siapa saja yang menonton channel saya. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan bisa melaksanakan aktivitas serta kita dapat membagi apa yang kita punya. Jika hari ini kita punya harta, maka bersedekahlah dengan harta. Jika hari ini kita punya ilmu, maka bagikanlah ilmu itu seluas-luasnya agar menjadi amal jariah.
Jika kita mempunyai bakat atau keterampilan, ya maka mari kita bagikan juga bakat dan keterampilan itu untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat, menyenangkan orang lain, maslahat untuk orang lain. Terakhir, jika kita paling kecil, ya paling bontot, itu punyanya cuma senyum, maka tersenyumlah. Kita tidak pernah tahu di sisi mana, kapan, di bagian hidup yang mana senyum kita itu akan menjadi penawar, akan menjadi obat bagi orang yang melihat dan menerima senyum kita. Sehingga jangan pernah memilih di mana harus tersenyum, kapan harus tersenyum, dan dalam kondisi apa kita harus tersenyum. Usahakanlah untuk tetap tersenyum. Insya Allah senyum yang kita berikan adalah sedekah yang paling murah, yang tentu saja akan memberikan energi-energi positif bagi kita. Terima kasih teman-teman sekalian. Salam hangat dan salam cinta dari saya Ulfana Laraya. Jangan lupa seperti biasa ya, subscribe bagi teman-teman yang belum, like, share sebanyak-banyaknya, dan komentar sebanyak-banyaknya. Saya akan memberikan contoh-contoh MC lain-lainnya yang teman-teman inginkan atau konten lain yang ingin teman-teman dapatkan dari saya ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Mari kita belajar bersama ya. Jangan lupa bahagia. Quote spesial selalu, selalu dan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.